Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat lah ya. Jadi pada video kali ini, gua berkesempatan untuk bisa menyampaikan tentang prospek kerja kalau misalnya teman-teman milih jurusan teknik lingkungan. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Oke, kenapa gue mau buat video ini? Karena memang prospek kerja dari teknik lingkungan tuh sangat luas sekali. Karena kita hampir mempelajari segala bidang. Kita mempelajari AMDAL, kita mempelajari limbah cair, kita mempelajari limbah padat, kita juga belajar tentang air bersih, manajemen K3, pencemaran udara, dan masih banyak lagi. Dan itu lingkupnya sangat besar. Jadi bisa dibilang prospek kerja dari teknik lingkungan itu sangat besar, hampir masuk ke semua kalangan. Maka dari itu gue merangkum beberapa pekerjaan yang sangat cocok untuk lulusan teknik lingkungan. Baik, yang pertama dari instansi pemerintah. Jika teman-teman ada niatan untuk menjadi PNS, salah satu tempat yang cocok yaitu adalah Kementerian Lingkungan Hidup, atau kalau di provinsi dan kabupatennya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Karena memang salah satu instansi ini sangat cocok untuk bidang teknik lingkungan, karena ya kita mempelajari banyak hal yang sangat berkaitan dengan lingkungan hidup, dari kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman kurang berminat di Kementerian Lingkungan Hidup ataupun Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman bisa memilih instansi lainnya. Contohnya Dinas PUPR, terus juga ada Dinas SDM, dan juga kalau misalnya teman-teman berminat di bidang air, bisa mendaftarkan diri di PDAM. Karena memang kita juga mempelajari dari sistem pelayanan air minum dan juga perencanaan bangunan air minum. Jadi sangat cocok untuk teman-teman yang ingin berkarir di PDAM. Oke, selanjutnya kalau misalnya teman-teman sekarang adalah seorang aktivis lingkungan dan berniat untuk mendaftarkan diri di NGO, ada banyak NGO yang bisa teman-teman pilih. Antara lain ada Greenpeace, kemudian ada WALHI, kemudian juga ada Waste for Change, dan bisa juga teman-teman mencoba mendaftarkan diri di organisasi besar yaitu WHO. Mengapa? Karena memang teknik lingkungan belajar isu pengelolaan sampah juga. Jadi memang sangat cocok untuk teman-teman yang saat ini sedang menjadi relawan, sedang menjadi aktivis lingkungan, untuk bisa mengabdikan dirinya di NGO yang sudah saya sebutkan. Oke, sekarang kita masuk ke industri. Jujur kalau industri ini lingkupnya sangat luas. Mengapa? Karena memang seorang lulusan teknik lingkungan itu sangat dipakai di semua jenis industri. Kenapa? Karena kita belajar tentang AMDAL. Jadi memang jurusan teknik lingkungan sebagai seorang mahasiswanya dituntut untuk bisa menguasai pembuatan dokumen AMDAL, karena memang dalam mengimplementasikan suatu project atau suatu industri itu harus selesai terlebih dahulu dokumen AMDAL industri tersebut. Dan yang merancang siapa? Jurusan teknik lingkungan. Jadi memang kita bisa dipakai di mana aja nih kalau di industri. Misalnya kalau di industri migas kita bisa ke Pertamina, kemudian ke PGN juga bisa. Kalau misalnya di bidang pertambangan kita bisa ke Antam dan juga bisa ke Bukit Asam. Kalau misalnya di bidang baja kita bisa mendaftarkan diri di Krakatau Steel. Yang terakhir misalnya teman-teman ingin berniat berkarir di bidang makanan, bisa mendaftarkan diri di Indofood, Unilever, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu konsultan lingkungan. Nah, biasanya konsultan lingkungan itu sangat cocok untuk teman-teman yang baru lulus sebagai sarjana teknik lingkungan atau fresh graduate. Karena memang ilmunya masih sangat fresh, jadi untuk merencanakan sesuatu itu masih cocok banget. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang sudah lama juga masih cocok ya. Tapi kan kalau misalnya baru lulus itu ilmunya masih fresh banget tuh. Karena memang proyek-proyek pemerintah itu banyak juga yang merencanakan di bidang pengelolaan lingkungan gitu. Baik dari segi pengelolaan air, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah padat, limbah cair, dan masih banyak lagi gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang fresh graduate sarjana teknik lingkungan untuk menjadi konsultan lingkungan. Oke, yang terakhir yaitu menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur lingkungan. Nih, kalau misalnya teman-teman punya jiwa berbisnis, tapi masuknya ke jurusan teknik lingkungan, tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa menjadi pebisnis lingkungan. Hal sederhananya bisa dari teman-teman membuat bank sampah di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Kenapa? Karena potensi sampah itu sangat luar biasa gitu kan. Ada sampah yang low value, contohnya kayak styrofoam, kemudian ada plastik kresek dan lain sebagainya, dan juga ada sampah-sampah yang bernilai high value gitu, contohnya kayak botol plastik, kardus, kertas, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa memulai dari membuat suatu bank sampah, mencari nasabah di sekitar lingkungan teman-teman untuk mendaftarkan diri. Kemudian nanti teman-teman mengelola sampah dari masyarakat yang nantinya juga bisa teman-teman jual juga gitu kan. Bisa seperti itu. Atau misal teman-teman nggak berminat untuk membuka bank sampah, teman-teman juga bisa memulai dari membuat suatu industri pengolahan botol plastik menjadi biji plastik. Kenapa? Karena memang sekarang ini orang-orang sedang fokus mencari suatu alternatif baru untuk membuat suatu produk yang terbuat dari plastik tanpa mengambil dari minyak bumi. Salah satu caranya dengan bagaimana? Ya dengan memanfaatkan sampah-sampah yang sekarang tidak terkelola gitu. Jadi misal dari botol plastik itu teman-teman bisa mengolahnya menjadi biji plastik yang nantinya biji plastik itu akan dibuat suatu produk, misalnya ember-ember, baskom, mangkok, dan lain sebagainya. Kan banyak banget tuh kan. Maka dari itu ini suatu peluang untuk teman-teman entrepreneur di bidang lingkungan untuk bisa mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya di bidang pengelolaan lingkungan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebagai penutup, mungkin kalau misalnya ada yang kurang dari gua, kita bisa diskusi di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang lebih ngetren lagi nih pekerjaan ini, atau ada yang mungkin nggak kesebut di gua, yang teman-teman juga banyak kerjanya di bidang apa gitu kan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Bye.